Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Nawaqidil Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan pembatal keislaman yang kelima, yakni man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci sesuatu dari ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya, maka dia terjatuh pada kekufuran. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembatal keislaman yang keenam, yaitu berolok-olok dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh para ulama, mengapa mengolok-olok ajaran agama menjadi sebuah kekufuran? Karena agama ini dibangun di atas prinsip pengagungan. Ada hal-hal yang kita sakralkan, ada hal-hal yang kita agungkan. Maka ketika perkara-perkara ini ya dijadikan sebagai bahan olok-olokan, artinya di sana ada perendahan. Tiada lagi pengagungan, tiada lagi pensakralan. Ya, maka orang yang melakukan pelecehan, yang melakukan olok-olok, ya, menjadikan ajaran agama sebagai bahan olok-olok, maka hilang pondasi agamanya yang berupa apa? Pengagungan. Ya, inilah yang menyebabkan kenapa berolok-olok atau menjadikan agama sebagai bahan olok-olok termasuk dari pembatal keislaman. Ya, nah, kita hidup di masa di mana semua perkara itu dijadikan bahan olok-olok. Ya, kadang untuk membuat orang tertawa, ya, dalam acara stand up comedy itu sering kita lihat pelecehan-pelecehan terhadap agama. Ya, saya pernah lihat sekilas ada orang yang mengolok-olok ayat Al-Quran. Ya, dia cerita saya sedang sholat, kemudian tiba-tiba ada kucing. Nah, kemudian gimana saya agar biar kucing ini bisa pergi, ya, saya mau menghalangi saya nanti kalau sujud, kata dia. Kemudian dia bilang, saya baca qul huwallahu ahad. Nah, untuk mengusir kucing itu kemudian saya baca qul huwallahu ahad Allahus, kata dia. Allahus samad. Husnya maksudnya untuk mengusir kucing tersebut. Ini menjadikan ayat-ayat Allah untuk berolok-olok, ya, dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Kemudian orang-orang ketawa mendengar olok-olokan terhadap ayat Al-Quran tersebut. Ya, yang seperti ini tidak boleh, ya. Seperti ini bahkan merupakan bentuk kekufuran. Karena ayat Al-Quran itu satu hal yang sakral, suatu hal yang agung. Maka orang yang dia mengaku muslim tapi tidak mengagungkan ayat Allah, tidak mengagungkan Al-Quran, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Seperti sebagian orang yang memplesetkan, ya, dulu di masa kontroversi pengharaman rokok, ya, ketika terjadi kontroversi, ada sebagian orang yang membela para perokok, kemudian dia mengatakan, kenapa orang-orang itu melarang rokok padahal di Al-Quran kita diperintahkan untuk merokok, ya, warka'u ma'arrokein, katanya, merokoklah kalian, ya, bersama orang-orang yang merokok. Na'udzubillah, mereka mengatakan hal yang demikian, ya, merokoklah kalian dengan orang-orang yang merokok, yang penting merokoknya itu bareng dengan perokok, gak mengganggu orang lain, kata dia. Ini pelecehan terhadap ayat Al-Quran. Demikian juga pernah ada kasus orang di panggung komedi juga, ya, kalau berzina itu cuma
hari Rabu saja. Kalau hari lain itu diperbolehkan untuk berzina. Kenapa? Karena di Al-Qur'an dikatakan wala taqrabuz zina katanya. Wala taqrabuz zina. Hari Rabu jangan berzina, berarti hari yang lain boleh. Ini semua bentuk istihza. Atau dia mengolok-olok Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Misalnya sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah berjenggot. Dia katakan bahwa jenggot ini ya semakin panjang jenggot seseorang semakin goblok misalnya. Nah, ini bentuk istihza atau menghina menjadikan orang-orang yang berjilbab sebagai bahan olok-olokan. Ya, mengatakan orang-orang yang berjilbab ya para ninja misalnya atau genderuwo misalnya yang pakai baju hitam-hitam, lihat tuh genderuwo ya, atau ada yang mengatakannya seperti seperti kantong plastik tempat sampah ya kan, kantong plastik tempat sampah kan warnanya hitam ya, diolok-olok seperti itu ya, yang demikian mengolok ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengolok ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ajarannya Rasul Shallallahu alaihi wasallam, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Ya, makanya hati-hati, banyak sekali terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ya. Fenomena semacam ini kita dapati banyak sekali di tengah-tengah kaum muslimin, di mana mereka tidak lagi punya penghormatan kepada ajaran agama. Semuanya dijadikan bahan olok-olokan tanpa mereka menyadari bahwa mengolok-olok perkara agama ini termasuk salah satu dari pembatal keislaman. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif yakni Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, as-sadisu man istahza'a bi syai'in min dinillah aw thawabihi aw iqabih kafar. Yang keenam, pembatal keislaman yang keenam, barang siapa yang berolok-olok dengan sesuatu dari agama Allah atau dari pahalanya ya, balasan yang dijanjikan oleh Allah, aw iqabih atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, kafar. Ya. Barang siapa yang berolok-olok dengan sesuatu dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ya, atau berolok-olok dengan balasan Allah Subhanahu wa taala atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, kafar. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan ke-66. Qul, katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta udzur karena sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ayatnya sangat tegas ya, menunjukkan bahwa orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ayat-ayat Allah dan rasulnya sebagai bahan olok-olokan, dia telah kafir. La ta'tadiru. Janganlah kalian meminta udzur karena sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Na'udzubillah. Ini perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin agar mereka tidak bermudah-mudah dalam menjadikan perkara agama sebagai bahan candaan ya. Kita kadang-kadang sering sekali ayat-ayat Al-Qur'an diplesetkan ya. Kemudian ya perkara-perkara agama ya diplesetkan, malaikat dijadikan sebagai bahan olok-olokan ya. Agama adalah suatu hal yang sakral. Ini pada hakikatnya kenapa kita bisa seperti ini? Karena ikut-ikutan orang-orang liberal, kebebasan berbicara ya. Orang-orang di barat sana mereka tidak punya batasan. Sehingga perkara-perkara agama, perkara-perkara yang sakral ya, mereka jadikan sebagai bahan olok-olokan. Bahkan Tuhannya mereka ya, Tuhan yang mereka sembah itu mereka olok-olok, mereka jadikan bahan olok-olokan. Mereka buat film untuk mengolok-olok Tuhan. Ya, berapa tahun yang lalu ada orang bikin film Bruce Almighty. Ceritanya itu Tuhan itu pensiun ya. Salah satu film Hollywood ya, Tuhannya itu bukan pensiun, ngambil cuti. Jadi Tuhannya itu ada cutinya, pelecehan kepada Rabbul Alamin. Ya, kemudian Tuhan digambarkan oleh mereka sebagai sosok orang berkulit hitam. Dan masih banyak lagi. Nah, ini kemudian diadopsi oleh
sebagian orang yang mengaku muslim, ya, oh ternyata ngolok Tuhan itu lucu katanya. Sudah dibawa oleh mereka ke negeri-negeri kaum muslimin, lalu mereka pun menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Naudzubillah. Ya. Di ayat ini kembali kepada ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta uzur karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Baik, sekarang syarahnya kita baca dari Syekh Abdul Razak. Qala qauluhu as-sadisu ay naqidul sadis min nawaqidil Islam. Kata beliau yang keenam maksudnya adalah pembatal keislaman yang keenam. Qauluhu man istahza'a bi syai'in min dinillah aw thawabih ay alladhi 'addahu subhanahu wa ta'ala li ibadihi al-muttaqin falladhi yastahzi'u bid-din sawa'un minhu al-aqaid aw al-ibadat aw al-adab fa innahu bihadza al-istihza'u yakfur. Kata al-muallif, kata Syekh Muhammad bin Wahab, barang siapa yang berolok-olok dengan sesuatu dari agama Allah atau berupa pahalanya, yaitu apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa, maka barang siapa yang berolok-olok terhadap agama, baik itu dalam permasalahan akidah, baik itu dalam permasalahan ibadat, baik itu dalam permasalahan adab, fa innahu bihadza al-istihza'u yakfur. Maka sesungguhnya dengan olok-olok semacam ini dia kafir. Ya, maka dengan olok-olok semacam ini dia kafir. Wa kadzalika man yastahzi'u bis-thawab sawa'an al-umur ad-dunyawiyah allati yuj'al fiha li'ibadihi atau yaj'alu fiha li'ibadil mu'minin bil mathubati aw ma'adda lahum fi daril akhirah min ats-tsawabil 'azim wan na'imil muqim wan najati minan nar faman istahza'a bi syai'in min dzalika fa innahu kafir. Demikian juga orang-orang yang berolok-olok dengan balasan Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan yang berupa balasan di dunia, ya, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman, atau apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat berupa pahala yang besar, pahala yang agung dan kenikmatan yang demikian besar. Wan najati minan nar, demikian juga keselamatan dari azab api neraka. Faman istahza'a bi syai'in min dzalika fa innahu kafir. Maka barang siapa yang berolok-olok, ya, dengan balasan Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia telah kufur. Ya, maka dia telah kufur. Sawa'un istihza'u bidinillahi aw syai'in minhu aw istihza'u bi thawabillahi alladhi a'addahu li ibadihi al-mu'min fa innahu yakfur bidzalik. Sama saja apakah yang dia jadikan bahan olok-olokan itu adalah agama Allah, ya, atau salah satu dari ajaran agama Allah, atau dia berolok-olok dengan pahala Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman, fa innahu yakfur bidzalik. Maka dia pun kafir, ya, dengan maka dia pun kafir dengan olok-oloknya tersebut. Ya, maka ini suatu hal yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kemudian kita mudah-mudahan dalam berolok-olok, ya. Bahkan kalau bisa tuh jadi orang tuh jangan suka berolok-olok, karena berolok-olok ini bisa mengakibatkan kita terjatuh pada sekian banyak kemungkaran, ya. Awalnya berolok-olok tapi terkadang jatuh pada menjatuhkan kehormatan orang lain, ya. Berolok-olok kemudian jatuh pada ghibah, berolok-olok kemudian jatuh pada kekufuran, ya, karena menjadikan objek olok-olokannya ini ajaran agama. Maka jadi orang itu jangan suka berolok-olok, ya. Hendaknya lisan kita jaga. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik, atau kalau tidak dia diam. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita, karena lisan ini, ya, bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran. Au iqabihi kafar,
atau dia berolok-olok terhadap balasan atau hukuman Allah Subhanahu wa taala, dia kafir. Ail uqubat allati a'addaha lil kuffar atau a'addaha lil usah. Fa innahu bihadhihi al fa'lah yakfur wa yantakilu minal millah. Atau dia berolok-olok dengan al-uqubat, dengan hukuman yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik kepada orang-orang kafir atau kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka dengan perbuatan ini dia dikafirkan wa yantakilu minal millah, dan keluar dari agamanya, keluar dari keislamannya. Wa hadza aidan min kufrin nifaq, dan bentuk kekufuran orang-orang yang berolok-olok ini merupakan kufur an-nifaq. Ya. Wa min awsafil munafiqin, dan dia termasuk sifatnya kaum munafikin. Wa min a'mali ahli nifaq, dan termasuk amalannya ahlun nifaq. Ya. Barang siapa yang menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan, maka dia seperti kaum munafikin. Ya. Kaum munafikin ngaku beriman, tapi dia tidak punya pengagungan terhadap ajaran agama Islam. Ya. Baik. Sekarang beliau bahas dalilnya. Apa dalilnya kita mengkafirkan orang-orang yang, atau yang seperti itu redaksinya ya. Apa dalilnya ya yang menunjukkan bahwa orang yang berolok-olok dengan ajaran agama ya terjatuh pada kekufuran? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan ke-66. Wa qawluhu ad-dalilu wad-dalilu qawluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian berolok-olok? Janganlah kalian meminta uzur, karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, sababun nuzul dari ayat ini ada orang yang menjadikan Rasulullah dan para sahabat sebagai bahan olok-olokan. Ya, kisah lengkapnya disebutkan dari hadis Ibnu Umar, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ya, fi ghazwati Tabuk. Fi majlisin yauman. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa ada seorang laki-laki ya pada perang Tabuk, ya dia berkata di sebuah majelis, ma ra'aitu mithla qura'ina haula, ya la arghaba butunan wala akdzaba alsinan wala akdzaba alsinatan wala ajbana indal liqa. Ya, ada seseorang yang mengatakan, tidaklah aku melihat semisal para qurra ini. Para qurra ini yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi jadi dia ingin menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau sebagai bahan lelucon. Ma ra'aitu mithla qura'ina haula, ya, la arghaba butunan. Ya, tidaklah aku melihat seperti para qurra kita ini, ada yang lebih rakus daripada mereka, ya. Ada yang lebih rakus perutnya daripada mereka. Maksudnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini adalah orang yang mikirnya tuh makan saja. Ya, arghab butunan artinya perutnya itu selalu merasa lapar, mau makan saja kerjanya. Ya, lihat bagaimana dia melecehkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nggak ada orang yang perutnya itu selalu lapar, ya, melebihi mereka ini. Wala akdzaba alsinatan, demikian juga nggak ada yang lebih dusta lisannya daripada mereka. Unzuru, ya. Ini pelecehan yang luar biasa. Nggak ada orang yang lebih dusta lisannya daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kemudian tidak kalah parahnya, kata dia, wala ajbana indal liqa, dan tidak ada yang lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh. Jadi mereka ini adalah orang yang paling rakus perutnya, ya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh.
pelecehan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan tentunya ya tidak seperti itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya, beliau adalah orang yang paling bersabar dalam kelaparan. Ya, beliau dan para sahabat adalah orang-orang yang bersabar dalam kelaparan. Demikian juga beliau dan para sahabat adalah orang-orang yang jujur lisannya. Demikian juga beliau dan para sahabat adalah orang-orang yang pemberani di medan pertempuran. Tapi begitulah orang ini menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan olok-olokan, ya, agar orang-orang tertawa. Ya. Qala faqala rajulun fil majlis, maka kemudian berkatalah seorang, ya, di majlis tersebut, dia mengingkari. Ya, dia mengingkari apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan oleh orang yang melecehkan Nabi SAW tadi. Qala kadzabta walakinnaka munafiq. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia, ini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ketika melihat ada sebuah kemungkaran dia ingkari, engkau telah berdusta. Ya, ucapanmu ini adalah ucapan yang tidak benar. Walakinnaka munafiq, akan tetapi engkau adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh aku akan kabarkan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazala Al-Qur'an. Maka sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian turunlah ayat Al-Qur'an. Ya. Bahkan sebelum hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ayat tersebut telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqala Abdullah. Maka kemudian Abdullah